Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita memasuki masa di mana masa saat ini adalah masa atau zaman pagebluk atau musibah atau wabah, di mana di dalamnya tidak hanya penyakit yang merebak, namun juga fitnah. Bahkan banyak yang mengatakan bahayanya penyakit atau wabah itu sendiri tidak seberapa bahayanya dibandingkan dengan fitnah yang terjadi. Untuk itu kita harus senantiasa berharap, memohon kepada Allah SWT agar kita semuanya bisa lulus, bisa melewati wabah dan juga mungkin fitnah yang terjadi pada saat ini. Beberapa saat yang lalu kami mendapatkan curhatan dari jamaah, di mana curhatan itu sebetulnya juga mungkin beberapa dari kita pernah mengalami hal yang sama dengan jamaah tersebut. Ketika itu dia akan melakukan sholat di sebuah masjid. Akan tetapi dia merasa diperlakukan kurang baik oleh pengurus masjid tersebut. Mungkin hal ini terjadi karena dia tidak mukim di wilayah situ, atau mungkin tidak mukim di wilayah masjid tersebut. Dia merasa tidak ditegur lagi, akan tetapi diusir dari masjid tersebut karena dia akan melaksanakan sholat. Ya sahabat, harus kita ketahui, memang aturan pemerintah mengenai peribadahan atau peribadatan di masjid saat pandemi itu sudah jelas bahwasannya masjid dibuka atau masjid diperuntukkan untuk jamaah sekitar. Akan tetapi sebagai pengurus masjid, alangkah baiknya kita tidak saklek-saklek atau tidak kaku-kaku dalam menerapkan aturan tersebut. Sebab apa, sahabat? Dalam konteks ini sebenarnya bukan tidak kaku atau tidak saklek-saklek, akan tetapi bagaimana penerapannya pengurus masjid atau takmir masjid tersebut. Bagaimana pengurus masjid atau takmir tersebut menerapkan aturan tersebut. Yaitu mungkin bisa dengan cara yang baik atau menegur jamaah yang mungkin tidak dari wilayah
atau daerah setempat di mana masjid itu berdiri yang akan melakukan jamaah di situ atau melakukan sholat atau melakukan ibadah di situ tidak ditegur dengan kasar, akan tetapi mungkin bisa dengan halus, dengan kata-kata yang lebih lembut, sehingga tidak menyakitkan perasaan orang atau jamaah yang ingin melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Untuk itu, alangkah baiknya kita sebagai umat muslim, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menerapkan hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia ini, atau khususnya mungkin di Yogyakarta ini, sejak zaman dahulu dikenal oleh orang-orang di luarnya, atau mungkin dari mancanegara. Kita ini adalah bangsa yang berakhlak, bangsa yang berbudi pekerti luhur. Namun pada saat ini kita lihat hal tersebut mulai meluntur, sahabat. Banyak faktor yang menjadikan hal itu bisa luntur. Salah satunya mungkin karena kurangnya ilmu dari warga Yogyakarta atau mungkin bangsa Indonesia pada umumnya. Sebab kita semuanya dididik oleh agama, khususnya agama Islam, yaitu dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Dalam konteks apapun, bahkan dalam konteks menyampaikan pendapat, juga dalam konteks seperti yang saya bahas di awal, yaitu dalam konteks menegur orang. Sahabat, di dalam pandemi ini fitnahnya harus kita ketahui, bahwa fitnah dengan musibah lebih besar fitnahnya. Curhatan juga ini, sahabat, dari beberapa jamaah yang beberapa saat yang lalu beliau juga mengalami musibah, yaitu terpapar COVID-19 ini. Mungkin saat ini beliaunya sudah sembuh dari COVID-19. Oleh dokter sudah dinyatakan sembuh dan sudah ada surat resminya. Akan tetapi apa, sahabat, yang terjadi di masyarakat? Masyarakat tetap menjustifikasi orang tersebut. Tetap memperlakukan tersebut seakan-akan orang tersebut masih sakit. Bahkan sampai saat ini orang tersebut mau keluar dari rumah pun sungkan atau mungkin takut. Nah, itu, sahabat, itu menjadi pelajaran
untuk kita semuanya, bahwasannya orang yang terkena wabah itu bukanlah orang yang hina. Sebab apa? Bahkan Allah pun memuliakan orang yang terkena wabah apabila meninggal karena suatu wabah, maka dia tergolong mati dalam keadaan syahid, sahabat. Oleh karena itu, kita sebagai sesama manusia harus saling pengertian, harus betul-betul menerapkan hadis Nabi tadi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, meneladani hadis Nabi tadi dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena akhlak itu penting, dan juga hidup kita tidak akan nyaman, tidak akan tentram apabila saudara kita, tetangga kita, kerabat kita tersakiti oleh perbuatan atau mungkin tutur kata kita. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga kisah atau mungkin curhatan dari jamaah kami, beberapa jamaah kami, bisa menjadi pelajaran untuk kita, bisa menjadi contoh untuk kita agar kita terhindar dari fitnah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.